Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Dwi Afariani dengan NPM 2019 43500146, Program Studi Teknik Informatika tahun 2023. Di sini saya akan melakukan simulasi program saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Supplier Bahan Baku Terbaik dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada PT Lebak Siu Glass. Pertama-tama, untuk menjalankan program kita perlu membuka SAM Control Panel dan mengaktifkan Apache serta MySQL. Lalu kita buka aplikasi NetBeans, kemudian running programnya. Ini merupakan tampilan awal atau login dari program saya. Kemudian admin akan memasukkan username serta password. Setelah login berhasil, akan masuk ke menu home yang berisi beranda, menu, print atau cetak, dan tentang. Pada menu beranda berisi visi dan misi perusahaan. Pada menu berisi data supplier, bobot kriteria, penilaian kriteria supplier, dan pemeringkatan. Pada menu print berisi laporan data yang ingin dicetak. Dan pada menu about atau tentang berisi untuk siapa sistem ini dibuat dan tujuannya apa dari sistem ini. Pertama-tama, kita akan masuk ke menu data supplier. Pada menu data supplier berisi field untuk penginputan data. Kita hanya perlu mengisi nama supplier, nomor telepon, jenis barang, dan alamat, lalu klik button simpan, dan otomatis data akan tersimpan pada tabel data supplier. Di sini saya akan mencoba mengisi field. Klik button simpan, data berhasil tersimpan. Ini kaca lagi. Untuk merubah data, kita perlu memilih data yang ingin dirubah, kemudian klik, dan rubah data yang perlu dirubah, kemudian klik button ubah, data berhasil diubah. Dan untuk menghapus data, kita perlu mengklik data yang ingin dihapus, lalu klik button hapus. Yes, data akan berhasil dihapus. Untuk mengosongkan field, kita hanya perlu mengklik button bersihkan. Untuk pencarian data, kita perlu mengisi field berdasarkan ID, nama, atau jenis barang. Di sini saya akan mencari data berdasarkan ID supplier. Di sini saya menginput data ID 108 dan muncul supplier UD Himalaya Agung. Selanjutnya kita masuk ke menu bobot kriteria. Sebelum mengisi field pada menu bobot kriteria, kita perlu mengetahui kriteria penilaian berdasarkan teorisasi dengan mengklik button prioritas. Setelah itu, kita baru mengisi bobot nilai untuk masing-masing kriteria. Contohnya, kualitas lebih penting dari harga, kualitas sangat penting dari waktu, dan seterusnya. Dan untuk memindahkan bobot nilai yang di atas ke dalam tabel, kita hanya perlu mengklik tabelnya. Setelah itu, hitung jumlah kolom dengan mengklik button jumlah kolom. Kemudian menghitung eigen dengan mengklik button hitung eigen. Kemudian untuk menghitung jumlah eigen, kita perlu mengklik button jumlah eigen. Untuk menghitung rata-rata, kita perlu mengklik button rata-rata. Kemudian hitung total rata-rata. Di sini hasilnya udah 1.
Jika hasilnya 1, berarti perhitungannya sudah konsisten. Kemudian kita perlu mengisi periode. Di sini saya akan mengisi periode tahun 2024. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Untuk membersihkan form, kita perlu mengklik button bersihkan. Selanjutnya, untuk melihat data bobot kriteria, kita hanya perlu mengklik button lihat tabel. Di sini muncul data bobot. Untuk pencarian data bobot bisa dicari berdasarkan kode bobot atau periode. Tadi saya menginput periode tahun 2024. Kemudian saya akan mencoba mencari periode tahun 2024. Sini muncul. Untuk menghapus data bobot, kita perlu mengklik data bobot yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Yes, data akan berhasil dihapus. Selanjutnya, masuk ke menu penilaian kriteria supplier. Nah, di sini kita perlu memilih data supplier yang ingin kita nilai. Di sini saya akan memilih Smart Kaca untuk periode tahun 2023. Di sini kita beri bobot nilai sesuai dengan keadaan supplier. Kualitas Smart Kaca misalnya baik, harganya sangat baik, waktunya cukup, pelayanannya baik. Kemudian klik button simpan untuk menyimpan data. Dan untuk merubah data, kita perlu mengklik data yang ingin dirubah, lalu kita rubah datanya. Kemudian klik button ubah, data akan berhasil dirubah. Untuk menghapus data, kita hanya perlu mengklik data yang ingin dihapus, kemudian klik button hapus, data akan berhasil dihapus. Dan untuk membersihkan field, kita hanya perlu mengklik button bersihkan. Untuk pencarian data penilaian kriteria supplier dapat dicari berdasarkan ID, nama supplier, jenis barang, atau periode. Di sini saya akan mencoba mencari berdasarkan jenis barang. Saya akan mencari kaca. Nah, di sini muncul semua supplier yang jenis barangnya adalah kaca. Selanjutnya, kita masuk ke menu pemeringkatan. Pada menu pemeringkatan, kita perlu mencari periode bobot yang diperlukan. Di sini saya akan menggunakan bobot tahun 2023. Kemudian cari data supplier yang ingin dihitung nilainya. Sini saya akan memilih Smart Kaca. Untuk membersihkan field ini, kita hanya perlu mengklik button bersihkan. Ya, di sini saya akan memilih Smart Kaca. Kemudian saya akan menghitung nilainya berdasarkan bobot tahun 2023. Nah, di sini muncul hasil perhitungan nilainya. Kemudian saya akan mengklik button simpan. Data berhasil tersimpan dan muncul di tabel pemeringkatan. Setelah itu, saya akan mencoba membersihkan field. Nah, untuk menghapus data, kita perlu mengklik data yang ingin dihapus, lalu kita klik hapus. Untuk mencetak hasil perhitungan, kita klik button cetak. Di sini saya akan mencoba mencetak semuanya. Nah, ini dia hasil perhitungan pemeringkatan. Ini untuk semua periode. Ini adalah hasil pemeringkatan untuk semua periode. Kemudian kita masuk ke menu print.
Di sini saya akan coba melihat tampilan laporan cetak data supplier. Ya, ini merupakan tampilan report atau laporan dari hasil data supplier yang sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melihat laporan data penilaian kriteria supplier. Ini merupakan hasilnya. Selanjutnya adalah data pemeringkatan. Di sini saya akan mencoba mencetak data pemeringkatan periode tahun 2023. Nah, ini hasilnya. Peringkat 1 adalah UD Himalaya Agung dan peringkat 2 PD Samudra Kaca, peringkat 3 PT Tamindo. Ini merupakan peringkat supplier pada tahun 2023. Di sini didapat hasil bahwa UD Himalaya Agung merupakan supplier terbaik pada periode tahun 2023. Ya, sekian simulasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.